ketaatan kita. Di zaman Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. yang datang beliau berkuda. Jadi karena beliau itu percaya akan takdir Allah, beliau percaya akan jangan berikhtiar. Sahabat ini dan ketemu dengan Rasulullah yang membiarkan untanya tanpa diikat. Mana unta? Ya. Ada di luar Rasulullah. Sudah diikat belum? Kenapa tidak diikat? Ya, karena percaya. Itu kalau milik kita dia akan tetap di situ. Oke, pertanyaannya? Pertanyaannya dengan corona ini, banyak orang yang tidak percaya. Ada yang percaya. Oke. Tapi ikhtiarnya tidak dijalankan. Oke. Termasuk pakai masker. Oke. Kondisi kita di sini, termasuk Ustaz sendiri tidak pakai. Oke. Ya. Nah, bagaimana ikhtiar umat ini? Baik. Kalau seandainya mencontohkan kita, Baik. lakukan. Kami ikut mazhab Dr. Yusri di Mesir, dokter. Yang perlu pakai masker itu orang sakit. Jadi mohon maaf, kita beda mazhab. Lah. Mulai. Ya. Saya pernah berdialog dengan teman saya, Ustaz. Teman saya berhati kan. Jadi mereka mengatakan membantah sufi ini dengan beralasan bahwasanya Imam Syafi'i itu mengatakan asas Sufi itu jahul, asas tasawuf al-kaslu. al-kasul, ya. Oke. Yang saya tanyakan, Ustaz, apakah benar Imam Syafi'i berkata seperti itu? Dan kalau benar, tasawuf yang bagaimana yang dimaksud Imam Syafi'i? Baik, bagus ya. Itu pertanyaan yang lebih berbobot ya. Ada kawan-kawan kita yang anti tasawuf menggunakan kalam Imam Syafi'i untuk menghantam tasawuf. Untuk menghantam tasawuf. Apa kalam Imam Syafi'i? Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Manaqibus Syafi'i. Dalam manaqib kitab, jangan-jangan kawan tu tak tahu kitab Manaqib Syafi'i kan? Punya nak kawan tu kitab Manaqib Syafi'i? Jangan-jangan dapat dari Google. Karena dapat dari Google nggak faham maksud Imam Syafi'i sebab kitabnya setebal itu. Dikarang oleh Imam Al-Baihaqi. Nah, coba kena-kena. Siapa pengarang kitabnya? Al-Baihaqi. Dan diulang kembali oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Cuma kasus yang begini itu diriwayatkan dengan jelas oleh Al-Baihaqi. Jadi beliau melihat ada sufi, tapi sufi palsu, mutasawwif, tapi disebut itu kalimatnya sufi. Orang yang bersembunyi dengan tasawuf padahal dia aslinya pemalas untuk tidak bekerja. Jadinya tidak bekerja, alasannya nya sufi. Yakin kurang, doa kurang loh, zikir kurang loh, kasul itu artinya pemalas amalan, pemalas bekerja, pemalas berzikir, ya malas semua. Bapak Ibu percaya atau tidak, zikir dengan kerja itu sama hebatnya. Surat Waqiah dengan orang kerja 24 jam itu sama hebatnya. Kalau uji-uji keyakinan kan sama-sama hebatnya. Orang lagi sulit nih, baca Waqiah dengan yakin. Berapa yang dibutuhkan, berapa kali dia baca nanti ketahuan. Karena kami mengalami itu. Jadi itu bukan sufi yang asli, itu sufi yang nyamar. Zikiran jarang, tapi pakaian sufi. Dompet payah, karajo nado. Zikirlah kurang, karajo nado. Ditanya oleh orang, bade engkau ndak bekerja? Apa jawabnya? Saya sufi. Maka Imam Syafi'i menyindir sufi-sufi palsu. Panitia.
Jadi mereka-mereka ini menggunakan satu riwayat tidak sesuai yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Imam Baihaqi kan menjelaskan, Imam Fakhruddin Ar-Razi nanti menjelaskan, yang paling faham kalam Imam Syafi'i kan Syafi'i. Inilah hipokritnya mereka. Giliran bermazhab gak boleh ikut Syafi'i, giliran mau menghantam Sufi pakai Imam Syafi'i. Nang kalamak parinya aja, ya. Ini Bah Buya Habib, pakailah masker Buya Habib tuh. Kau dikritik lu Buya Habib dorang kok. Bah, di riwayat Imam Kusyairi sezaman Imam Al-Baihaqi, bahkan guru murid. Imam Kusyairi itu nulis kitab Risalah Kusyairiyah. Di belakang kitab, di akhir-akhir ada kisah antara Imam Ahmad, Imam Syafi'i, lalu ada seorang sufi yang asli. Sufi yang asli. Mungkin pernah kami hikayatkan di Siko. Imam Ahmad mengatakan, "Ya Aba Abdullah, ya Muhammad bin Idris, Tuan Guru Muhammad bin Idris, ambo ingin menguji seorang sufiko." Sebab Imam Syafi'i pernah berkalam tadi sebelumnya, sufi itu pemalas, sufi itu jahul, jahil, tidak tahu dia dalil, kan gitu. Tapi Imam Syafi'i ketika melihat sosok yang lewat, Imam Syafi'i mengatakan, "La, ya. Jangan hai Aba Abdullah, jangan wahai Ahmad bin Hanbal." Jadi Imam Syafi'i dengan kasus yang berbeda, orang berbeda, beda sikap. Ada sufi palsu, ada sufi asli. Kok sufi asli nanti bu? Jangan salah, Imam Kusyairi ahli hadis, Imam Baihaqi ahli hadis. Orang yang menggunakan riwayat beliau bukan ahli hadis. Oke? Lewatlah orang itu, bertanyalah Imam Ahmad, ngetes, "Hei Sufi, apa pendapatmu jika seseorang sholat, dia bingung sholat zuhur, tapi bingung ini 3 rakaat atau 4 rakaat. Kira-kira jawab apa? Kalau dia tolibin aja jawabnya ya. Susawi, sebelum Susawi jadiin 3 dulu, bertambah baca lain, kan gitu. Itu jawaban fikih. Kalau jawaban hadis diriwayatkan dari fulan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi salat Susawi gitu. Maunya Imam Ahmad begitu. Tapi sang sufi yang asli, beliau menjawab dengan jawaban yang tidak terkira oleh Imam Ahmad. "Ya Aba Abdullah, Tuan Guru Abu Abdullah, engkau kan orang alim. Kalau ada seorang murid lalai mengingat Allah, kurang mengenal Allah, ajarkan dia mengenal Allah, baru ajak sholat." Pingsan Imam Ahmad langsung. Fasaiqa Ahmad, Imam Ahmad langsung pingsan. Itu kalau Imam Ahmad karena kalbunya lembut, beliau pingsan. Ada beberapa orang berteriak. Itu tadi disuruh salah satu jamaah beliau, kita bahas tentang masalah la ilaha illallah, langsung keluar tuh ekstase kawan-kawan tuh. Itu bukan jin, itu normal, itu biasa. Kayak kita nonton bola lah, bola mau masuk ke dalam, ya, kira-kira begitu. Ya, lah, udah 8:30 hari. Ya. Jadi gini Ustaz, biasanya di kampung saya ini setiap ada orang meninggal dunia biasanya diadakan sholawatan. Tapi didengar dari beberapa pendapat Ustaz, ada yang beranggapan bahwa sholawatan ini tergolong bid'ah. Apakah itu benar Ustaz? Sholawat kok bid'ah? Sholawat itu perintah langsung dari Allah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu, langsung perintah. Hai orang beriman, bersolawatlah engkau dan ucapkanlah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Oke. Alasannya karena orang meninggal. Padahal ayatnya kan bebas. Ayatnya bebas nggak? Jadi mereka itu melarang yang Allah khusus, yang Allah umumkan. Allah mengatakan general, umum. Lalu orang itu mengkhususkan. Ya tak? Itu pertama. Yang kedua, lai tahu orang kitab apa yang nyularang? Tanya mucek yang apa tanya? Lai tahu kitab apa yang dilarang tuh? Judulnya lai tahu tak? Kitab salawat saja? Enggak. Ambo bertanya, lai tahu judulnya nak? Enggak. Aco tanya ku ustaz tu, lai tahu aku judulnya nak? Jangan-jangan enggak tahu belum. Kece orang, ini enggak pernah baca dong. Enggak pernah khatam. Kece gurunya ada syirik di dalamnya. Sebab memuji Rasulullah. Kalau muji gurunya boleh, muji Rasulullah enggak boleh. Di dalam kitab salawat itu ada pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu mau kitabnya Dalailul Khairat. Dalailul Khairat. Dalail Khairat itu ditulis oleh Maulana Imam Al-Jazuli. Imam Al-Jazuli. Kitab itu bukan untuk kematian. Bebas. Orang lahir, orang sunatan. Dulu, di masa dulu, tanggung cerita, kami dulu kalau maulid baca itu. Kalau orang lahir baca itu, tasyukuran. Orang sunat baca itu. Acara-acara baca itu. Tapi kini karena hanya dibaca 7 hari 3 hari selama orang wafat, akhirnya anak-anak takut melihat kitab salawat. Biko mati apa biko baca ya? Padahal kalau di Jawa pesantren selesai khatam 30 juz hafalan Quran itu diijazahkan kitab salawat. Jadi hafiz orang tuh. Di sekolah ada hafiz Quran itu kan nyubidahkan perlu dalail palingnya hafal berapa juz. Kalau juz al-Fuqat ya. Juz corona calik. Taib. Dulu Syekh Abdurrahman Batuampa membawa ijazah itu dan Syekh Abdurrahman Kumangu ijazah dalail dan Syekh Abdul Wahid Salihi. Itu sebabnya berkembang dulu di negeri awak baca kitab dalail, berkembang luar biasa. Dulu kami diajarkan di Abuya Dahnar tuh Engku Tebek Dani, Engku Dani. Kini beliau lah sangat sepuh ya. Beliau mengatakan kami dulu diajarkan oleh Syekh di Batuampa dan murid-murid Buya Tebek Gadang gitu. Jadi itu dibawa dari Tebek Gadang dulu. Jadi tradisi baca dalail dan itu isinya salawat. Satu salawat 10 keberkahan. Makanya kami alhamdulillah di Ribat itu kita salawatan dan baca Ratibul Haddad dengan niat semoga Allah menjaga. Datang cuci tangan, kawan-kawan pakai masker. Awalnya datang 10 orang, lama-lama 100 orang. Saksi Pak Tentara. Akhirnya tidak bisa pakai prokes lagi. Itu di Jakarta Pak, bukan di Payakumbuh ya. Cuma karena kita tertutup, jadi kita terbatas orangnya, masih bisa diatur. Dan kami niatkan baca doa itu semoga kawan-kawan terjaga. Alhamdulillah selama kajian itu berjalan setahun, yang kena cuma kami, mereka enggak. Jadi ketarik ke bawah ya. Tapi kena pun bukan pas kajian, pulang Muharraman dari salah satu tempat di BSD. Ayo kena ya Allah. 2 kali mau kena. Tapi pas pengajian di Ribat itu nggak pakai prokes, itu kami aman-aman saja. Dan kawan-kawan pun heran, bukan Ar-Razi yang hebat, tapi kami berdoa ya Allah, kami angkat doa, tolong jaga kawan-kawan. Sebab ada jaminan dari Allah. Siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Dia di jalan Allah, itu jaminan Allah. Jadi penyakit itu kadang nyo ado, kalau yakin insya Allah Allah jaga ya. Jadi PR kami di situ ya.
Beda-beda mazhab setiap boleh nak? Ya. Beda-beda mazhab setiap boleh. Kami tidak boleh lo melarang buya pakai masker. Ya. Harus pakai buya. Ya. Lah. Afwan, kami ada acara saudaraku. Lah dulu. Nanti kita lanjutkan di waktu yang lain ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas salah dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.